Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Teman Belajar, merupakan channel tempat belajarnya bersama-sama. Baik, apa kabar kalian semua? Kuharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-teman yang baru mampir dan baru gabung di channel ini, bisa dukungannya dengan klik subscribe, like, komen, dan share ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah di part ke-32 mengenai soal V3K kemampuan teknis keperawatan ya. Di sini kita tentang keperawatan jiwa full ya. Oke, lanjut saja ke soalnya. Waduh, ini ada logo dolarnya nih, mantap nih ya. Soal 1, seorang perempuan yaitu Nyonya K berusia 28 tahun dirawat di RSC Sukasedi. Berdasarkan informasi dari keluarga, Nyonya K dibawa ke RSC karena Nyonya K bertengkar dan berkelahi dengan tetangga rumahnya. Saat dilakukan pengkajian di RSC, muka pasien tampak merah dan tegang, wajah memerah dan tegang, berbicara kasar dan suara tinggi, serta pasien sering jalan mondar-mandir. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Halusinasi. B. Defisit perawatan diri. C. Harga diri rendah. D. Perilaku kekerasan. Atau E. Ansietas. Silahkan jawab terlebih dahulu sama teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah D ya, perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan di sini merupakan hal yang dapat membahayakan secara fisik, emosi, dan seksual pada diri sendiri ataupun orang lain. Di soal dijelaskan ya, di sini muka pasien tampak merah dan tegang, wajah memerah dan tegang, bicara kasar dengan suara tinggi ya. Ini merupakan suatu tanda gejala dari perilaku kekerasan ya. Nah, apalagi ini sudah bertengkar dan berkelahi ya dengan tetangga rumahnya, itu merupakan sudah kontak fisik. Ada yang resiko perilaku kekerasan, yaitu yang belum kontak fisik ya, masih dalam keadaan ngamuk kayak gitu ya. Nah, ini masih resiko nih. Tapi di soal di sini sudah ada kata-kata bertengkar dan berkelahi. Bertengkar, berkelahi, merusak alat-alat rumah tangga itu merupakan kata kunci dari perilaku kekerasan. Oke, gampang ya, lanjut ke soal berikutnya. Aduh, ini logo dolarnya masih ada nih, mantap nih ya. $1 di sini ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Seorang pria berusia 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke RSC Ada Aja karena sering berbicara sendiri. Hasil pemeriksaan psikiatri yang didapatkan yaitu pasien sering mendengar suara perempuan yang sering mengajak bercakap-cakap, dan suara perempuan tersebut sering menyuruh pasien untuk bunuh diri. Berdasarkan data dari keluarga, lebih dari 3 bulan yang lalu pasien batal menikah karena mempelai wanita meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, pasien tampak loyo serta tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sering bolos bekerja, tidak peduli terhadap diri sendiri dan keluarga, menyendiri, serta mudah marah. Apakah salah satu tanda dan gejala halusinasi pada kasus tersebut? A. Menyendiri. B. Berbicara sendiri. C. Mudah marah. D. Sering menyuruh bunuh diri. E. Batal menikah. Silahkan teman-teman dijawab terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah B ya. Pendengaran
Dotorik, gangguan stimulus di mana pasien bisa mendengar suara-suara, terutama suara orang ya. Biasanya mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita bernama Nyonya H dirawat di RSJ Mundur dengan diagnosa medis skizofrenia paranoid. Saat dikaji, data yang didapatkan yaitu Nyonya H nampak berbicara dan tertawa sendiri. Pasien mengutarakan bahwa Nyonya H sering mendengarkan suara pria yang mengajaknya berbicara. Nyonya H lebih banyak berdiam diri di kamarnya dibandingkan dengan bersosialisasi dengan teman kamar lainnya. Tindakan yang sesuai dengan kasus di atas yaitu A. Mengajarkan untuk melakukan distraksi, B. Merekam pembicaraan antara pasien dengan orang lain, C. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, D. Membina hubungan saling percaya kepada orang lain, E. Bersosialisasi. Silakan teman-teman dijawab 5 detik waktunya dari sekarang. Oke, jawabannya adalah C ya. Mampu mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik. Di soal dijelaskan, di sini pasien nampak berbicara dan tertawa sendiri. Nah, ini merupakan tanda gejala dari halusinasi jelas ya. Dan pasien mengutarakan sering mendengar nih halusinasi pendengaran berarti ya. Suara pria yang mengajaknya berbicara. Oke. Nah, ini hanya pengecoh ya, lebih banyak berdiam diri di kamar dibandingkan dengan bersosialisasi dengan teman. Ini pengecoh, awas hati-hati ya. Nah, jadi yang jelas itu jawabannya yang tepat adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini dolarnya mantap ya, tetap ada ini. Dolar. Gaskeun dolar. Soal 4 nih. Seorang perawat di RSJ Manis mengkaji seorang pasien bernama Tuan D berusia 20 tahun. Saat melakukan pengkajian, didapatkan hasil bahwa pasien sudah 2 hari tidak mandi. Pasien mengatakan malas mandi. Pasien tampak berpenampilan tidak rapi, tidak mampu berpakaian dengan benar, serta tercium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah, B. Isolasi sosial, C. Defisit perawatan kebersihan diri, D. Defisit perawatan diri, E. Kecemasan. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. 5 detik waktunya seperti biasa dari sekarang. Oke, jawabannya adalah D ya, defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri adalah suatu kondisi pada seseorang yang mengalami kelemahan kemampuan dalam melengkapi aktivitas perawatan diri secara mandiri seperti mandi, berhias, makan, dan BAK atau BAB. Oke, mantap ya, yang betul dapat dolar nih ya. Sama kayak saya, yang betul dapat dolar. Mantap ya dolarnya ya. Oke, lanjut ke dolar berikutnya. Oke, ada lagi nih dolarnya ya.
The United States of America, ini dolar ya, Federal Reserve Note, anjay, $1. Oke. Soal 5 ya, lanjut ya. Intermezzonya cukup sekian. Tuan R dirawat di RSJ Asin sejak lebih 1 bulan yang lalu dengan diagnose medis skizofrenia paranoid. Sehari-hari pasien jarang berkomunikasi dengan teman sekamar atau perawat ruangan. Setiap hari pasien sering terlihat menyendiri, tidak mau bergabung dengan teman sekamarnya yang lain. Tuan R tidak mengikuti berbagai macam kegiatan yang diadakan di ruangan. Setiap kali diajak berbicara oleh perawat ruangan, Tuan R hanya menjawab seadanya dan lebih banyak menyendiri. Pertanyaan di sini adalah, apakah masalah psikososial pada kasus di atas? A. Harga diri rendah. C. Isolasi sosial. B. Isolasi sosial. C. Halusinasi. D. Defisit perawatan diri. Atau E. Waham. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya. Dolar menanti nih ya. Gaskeun. Dolar. Ini dolar Amerika ya. Federal Reserve Note, the United States of America. Mantap nih. $1 udah berapa nih sekarang ya? Harganya 15.000 ya kalau nggak salah ya. Oke, jawabannya adalah Oke, silakan jawabannya ditulis ya di kolom komentar beserta alasannya ya. Oke, alhamdulillah ya. Ini merupakan soal terakhir dan saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Ya, saya doakan dan saya doakan semoga teman-teman lulus P3K di tahun 2023 ini. Dan semoga teman-teman ya tetap selalu diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dolar mantap. $1. Federal Reserve Notice, the United States of America. Oke lah, dolarnya mantap. Mudah-mudahan mantap. Oke. Sampai ketemu ya di pembelajaran selanjutnya. Kurang lebih saya mohon dimaafkan. Ya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.